Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwisrani Rahayu dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dengan NIM 7211142009. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 yaitu sengketa bisnis dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SE MSA. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian dan jenis sengketa bisnis. Kedua, cara penyelesaian sengketa bisnis. Yang ketiga, lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Pengertian dan jenis sengketa bisnis. Secara umum, sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Menurut para ahli, yaitu menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton, a commercial dispute is one which arises during the course of the exchange or transaction process in central to market economy, yang berarti suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Jenis sengketa bisnis. Menurut Bambang Sutoyo, dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis, pengelompokan sengketa bisnis sebagai berikut. Pertama, sengketa perniagaan. Kedua, sengketa perbankan. Ketiga, sengketa keuangan. Keempat, sengketa penanaman modal. Kelima, sengketa perindustrian. Keenam, sengketa HKI. Ketujuh, sengketa konsumen. Kedelapan, sengketa kontrak. Kesembilan, sengketa pekerjaan. Kesepuluh, sengketa perburuhan. 11, sengketa perumahan. Ke-12, sengketa hak. Yang ke-13, sengketa properti. Dan yang ke-14, sengketa pembangunan konstruksi. Cara penyelesaian sengketa bisnis. Dari sudut pandang keputusan, pertama ada adjektif, dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua, konsensual atau kompromi, yaitu memiliki tujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga, kuasi adjektif, yaitu mengkombinasikan unsur konsensual dan adjektif. Dari sudut prosesnya, yang pertama ada ligitasi atau ordinary court, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Kedua, non-ligitasi atau extraordinary court, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Pertama, pengadilan umum, yaitu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Karakteristik pengadilan umum. Pertama, prosesnya sangat formal. Kedua, keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Keempat, isi keputusan win-loss solution. Kelima, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Keenam, orientasi pada fakta hukum. Ketujuh, fokus pada masa lampau. Kedelapan, proses persidangan bersifat terbuka. Pengadilan niaga, yaitu pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyusutan intelektual atau HKI yang meliputi hak cipta, merek, dan paten. Karakteristik pengadilan niaga. Pertama, prosesnya sangat formal. Kedua, keputusan dibuat oleh majelis hakim. Ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Keempat, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Kelima, orientasi pada fakta hukum. Keenam, proses persidangan bersifat terbuka. Ketujuh, waktunya singkat. Arbitrase. Dasar hukumnya diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Objek arbitrase yaitu dalam pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Ketiga, prinsip-prinsip arbitrase. Arbitrase memiliki 14 prinsip. Kemudian clause arbitrase. Yang pertama, pactum de compromittens. Yang kedua, acta compromissa. Jenis-jenis arbitrase, yaitu ada arbitrase ad hoc atau volunteer, dan yang kedua, arbitrase institusional. Kemudian, lembaga arbitrase internasional. Yang pertama ada Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce. Yang kedua ada International Center for Settlement of Investment Disputes. Yang ketiga ada United Nations Commission of International Trade Law. Alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa bersifat konsensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, media, dan konsolidasi.
Beberapa mekanisme ADR. Yang pertama, negosiasi, yaitu bentuk tawar-menawar atau berunding dengan sudut pandang guna mencapai kesepakatan. Yang kedua, mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan konsiliator mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan, dan mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.